Buluk banget ini. HP apaan ya? Iya, udah kelihatan dong. Tapi ini kayaknya seri jadul nih. Dibahas nggak ya? Sip, gas. Halo everyone, ketemu lagi bareng gue di sini dan pasti di MGS Gadget. Pastinya hari ini gue kedatangan tamu lagi seperti biasa. Dan apa tamunya dan siapa dia? Sekarang iPhone lagi, dan iPhone lagi masih tetap di brand Apple yang masih sama kayak kemarin-kemarin gue bahas. Dan kali ini beda generasi ya. Kali ini kita bakal bahas sih jam-jam wah XS Max ya ternyata. Aduh, udah buluk banget ya. Ini keluar tahun berapa sih? 2018 deh kalau nggak salah ya. Kita taruh di sini. Oke, sip ya, kelihatan ya di situ. Oke, diam aja. Sip. Mari kita bahas HP-nya. Oke, iPhone XS Max ya, kawan-kawan ya. Nih, kali ini gue dapat unit yang bukan baru sebenarnya, unit second. Tapi ini tuh gimana ya kalau XS Max tuh ya? Sebenarnya kalau sama iPhone 8 dia masih satu generasi ya, kurang lebih. Mirip-mirip soalnya keluarnya antara tahun 2018-an atau 2019 deh kalau nggak salah. Tapi lebih tepatnya dia ini launching di September 2018 gitu loh. Terus habis itu waktu pada saat launcingannya dia tuh nge-hype banget seri 10 ya, terutama 10, XS, terusan XS Max. Habis itu ya seperti itu. Di beberapa negara ini sempat menjadi suatu gebrakan gitu loh, dimana setelah dari versi 8 Plus ya, tiba-tiba desainnya berubah ke kamera yang kayak gini nih. Awal dari kamera boba ya, berawal karena di iPhone 11 dia bentuknya udah berubah nih, bobanya udah mulai kelihatan, udah dipisah, dan LED flashnya pindah tempat gitu doang ya. Ini merupakan salah satu inovasi inovasi terbaik lah dari Apple waktu pada saat itu, karena dari versi 7 dan 8 itu dia masih pakai ya standar lah ya, cuman digedein aja layarnya dari versi mininya atau 7 dan 8-nya. Terus sekarang pindah ke versi 10-nya, 10 atau XS Max dan XS biasa, dia udah pakai poni-ponian. Awal mula iPhone berponi gitu. Oke, sekarang kita bahas dari segi desainnya aja. Desainnya ini ya seperti biasa, iPhone selalu selalu gitu-gitu aja. Makanya masih rounded ya kan. Terus di bawah ini ada dia Lightning USB, terusan speaker grill, and then volume button. Terus tombol yang nggak penting ini masih ada juga ya, so pasti. Terus SIM ejector di sini ya, SIM card. Terus habis itu tombol on off. Terus yang paling berdemen kalau XS ya, seri 3D Touch terakhir deh. Setelah ini dia nggak bakal ada 3D Touch lagi, dari seri 11 sampai yang sekarang terbaru. Kalau nggak salah seperti itu sih infonya. Nah ini termasuk generasi terakhir 3D Touch ya. Oke, lanjut lagi kita ke bagian mungkin bodinya aja kali ya. Bodinya aja ini dimensinya di 157 kali 77 dikali 7,7 mm untuk ketebalannya, dan untuk beratnya gramasinya ada di 208 gram. Nggak begitu berat, nggak begitu enteng, tapi lumayan berasa gitu, berasa premiumnya ya kalau di tangan. Terus di area belakang dan depan dia udah dilindungin oleh Gorilla Glass ya. Gorilla Glass, cuman gue nggak tahu Gorilla Glassnya versi berapa. Yang jelas intinya dia itu udah Gorilla Glass depan belakang. Licin ya, licin kaca. Gue suka sih finishing yang seri XS ini, apalagi yang warna-warna yang warna gold gitu. Dia kesannya tuh kayak gimana gitu, yang warna gold ya khususnya gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian sertifikasi mungkin ya. Sertifikasi yang diberikan si Apple di XS Max ini atau keluarganya 10 ya, 10, XS, XS Max itu dia ada di IP68, dimana udah tahan dust ya, dust sama water resistant. Habis itu, nah frame-nya dia kayaknya agak sedikit beda daripada yang 10 ya. Kalau 10 itu kayaknya dari bahan aluminium, nah ini bahannya udah sedikit beda nih, dia stainless steel. Infonya sih begitu ya kan, tapi ya genggamannya berasa banget sih, beda ya gitu. Terus lanjut lagi ke bagian display. Nah, displaynya ini dia udah pakai Super Retina OLED display, udah support HDR10, Dolby Vision. Terus kecerahan layar ada di 625 nits. Sementara ukuran layarnya ada di 6,5 inch ya, dengan resolusi 1242 x 2688 pixel. Yang paling gua demen sih ini udah ada 3D touch-nya gitu ya. Jadi kita kalau kayak mencet gitu, kayak ndret gitu. Mencet layar ya, bukan mencet apa-apa.
Jangan ngaca dulu pikiran lu, ya kan? Oke, lanjut lagi ke bagian platformnya. Platformnya dia itu waktu pada saat lahir ada di iOS berapa nih? Bentar, gue cek sekarang ada di iOS berapa nih? Harusnya sih udah support 16 ya. Oh ya benar. Kalau untuk sekarang, yang sekarang terakhir itu dia mentok di 16.3 kalau nggak salah. Untuk waktu yang 2018 yang lalu, dia ada di iOS 12. Udah upgrade ke berapa kali deh? 12, 13, 14, 15, 16. Udah ada 4 tahun update ya kan, tapi lumayan masih bisa dipakai lagi sekitar 2 tahunan lagi ya kurang lebih. Kalau dapat update ya, gue nggak tahu nih bakal dapat update lagi apa enggak. Ya, moga aja dapat update ya kan. Terus bagian jeroannya dia ada di Apple Bionic A12 ya, 7 nanometer. Terus sudah hexa-core juga, Apple GPU-nya ada di 4 core. Terus RAM-nya masing-masing ada di 4 GB untuk varian 64, 256 dan 512. Ya kan, so tinggal pilih aja. Lu maunya yang versi berapa GB? 64, 256 atau 512? Tinggal pilih terserah. Karena harganya itu sekarang minimal berapa nih, Mas? Kalau yang 64 5 jutaan ya. Harganya range-nya antara 5 juta sampai 6 jutaan. Wow. Untuk prosesor yang lebih jadul daripada yang iPhone 11 ya. Gue rasa sih lebih prefer ke iPhone 11 daripada ini. Ya, kalau buat gue pribadi gitu aja. Sip. Lanjut lagi ke bagian apa ya, konektivitas. Konektivitasnya ya standar aja sih, 5G. Belum, 4G. Sorry. Ini HP jadul ya, belum 5G. 4G oke, terus WiFi udah ada, hotspot bisa, dual band pula, abis itu Bluetooth 5.0 A2DP ada, abis itu GPS, NFC, Lightning USB 2.0, dan fiturnya ya Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer, terus dan lain-lain, sama 3D touch yang paling gue demen di sini, ya kan. Terus baterainya rada imut ya kalau buat gue pribadi. Ini ada di 3174 mAh kalau nggak salah, ya kan. Terus pengecasannya maksimal di angka 15 watt. Habis itu nggak ada fitur aneh-aneh lagi, ya. Nah, untuk kamera dia ada di dual setup ya di belakang, yaitu 12 megapiksel. Untuk kamera utama ada di aperture 1,8 ya. Ukuran kameranya ada di 26 mm. Fiturnya ada di dual pixel, PDAF dan OIS. Terus untuk kamera keduanya dia ada di 12 megapiksel juga, cuman aperture-nya di 2,4 mm. Itu untuk kamera telefoto ya. Jangan ngarepin wide angle di sini. Ukuran kameranya telefoto ada di 52 mm, fiturnya ada PDAF, OIS, terus 2 kali optical zoom ya. Udah cukup lah ya untuk tahun-tahun yang dulu itu, ya kan. Terus video yang dihasilkan dari kedua kamera ini masing-masing ada di 4K 60 fps sama 1080 maksimal di 240 fps. Fiturnya juga udah bisa HDR, jadi gambarnya udah bisa lebih gonjreng harusnya. Oke, lanjut ke kamera depan. Kamera depannya ada di 7 megapiksel ya kan, dengan aperture 2.2 dengan ukuran kameranya di 32 mm. Fiturnya ada SL 3D, terus video yang dihasilkan ada di 1080 60 fps. Gitu doang. Terus gua harap sih HP ini masih bisa buat ngegame ya, tapi gua nggak tahu. Gua sih nggak yakin ya bisa apa enggak, tapi ya kita coba aja. Kalau nggak bisa ya main thread gitu aja. Kalau masih bisa ya syukur ya kan. Ya kita cek aja nanti gimana ke depannya waktu saat gua ngetes pakai game. Gamenya yang ringan-ringan aja, PUBG gitu. Oke, sama Car Street ya, ringan kok. Santai, enteng, dan ini baterainya udah berasa anget HP-nya. Gua nggak ngerti kenapa, tapi anget banget. Yuk, kita tes game dan kamera. Oke, kamera telefoto 60 fps. Hujan loh. Bagus loh. Sip. Nice. Langitnya masih kelihatan deh. Ini 4K 60 fps ya, kamera utama. Sebelumnya juga kamera utama. Oke, HD 60 fps. Dilap kali kameranya. Nah, nice, OIS-nya berasa ya. Terus ini HD 60 fps. Hujan-hujanan sih kameranya. Oh, langitnya kelihatan kan. Good job. Ini kamera depan ya, hasil HD 30 fps. Ngegembel hujan-hujanan anjir. Langitnya kelihatan kan? Nice. Good job. Nah, ini sekarang kamera telefoto ya, HD 60 fps. Tuh. Masih bagus loh. OIS-nya masih berasa anteng banget. Hujan cuy. Coba kita zoom. Zoom. Wow, ini hujan ya. Tuh hujan tuh. Oke, dan sekarang gue masuk di gamenya ya, di iPhone XS Max yang dulu pernah nge-hype banget ya kan. Dan sekarang gue nggak tahu nih performanya kayak gimana. Ini gue pakai settingan standar gue ya, dan
ini nih HP gue setting ya sesuai apa yang gue mainin gitu. Tapi enggak sih, kayak settingan tombolnya ini cuma bisa buat ini doang. Cuma buat scope gini doang, nggak bisa ngepick ya. Nah sip. Kok nggak bisa ya? Nah di sini kali. Buang dulu. Viewer. Mokat dong. Loh. Oh, pantas 42 sih. Set. Udah nyentuh angka 43,9 tadi ya. Kan ya. Sebetulnya ada orang. Layarnya agak sedikit ngaco ya kalau panas ya. Faktor usia kayaknya. Faktor usia. Faktor usia. Nah sekarang gue main di game mobil paling membagongkan ya. Nih kita tes. Ini gue pakai settingan rata kanan, masih bisa ternyata. Tapi FPS yang gue dapet ini cuma dapat 20 fps doang kayaknya, anjir. Gila, patah-patah banget nih. Aduh, mencret. TNS Max ya. Waduh, ini udah bener-bener aduh. Ini sih kacau asli. Demi apapun ini sih kacau. Berarti iPhone kentang dong. Kentang dah. Iya udah jadi kentang nih, parah. Wah kan parah kan, langit aja tak mendukung, si Zeus pun nggak mendukung. Udah ganti. Oke udah gue nggak mau maksain, tangan gue panas soalnya ya kan. Oke kita langsung ke kesimpulan aja. Yuk mari kita. Oke kelar kita tes kamera sama tes game, akhirnya datang di sebuah kesimpulan di mana XS Max ini masih worth it atau enggak untuk dipakai di tahun 2023 ini. Untuk sekedar kayak footage ataupun mungkin video, itu kayaknya gua rasa masih bagus, masih cukup, walaupun dia nggak ada kamera ultra wide ya yang tertanam di XS Max ini. Tapi walaupun begitu, kamera utamanya dan kamera telefotonya itu gua acungin masih jempol ya, masih bagus hasilnya, terusan masih jernih pol ya kan, langit-langit masih kelihatan walaupun mendung, agak sedikit mendung ya kan. Terus habis itu kamera depan juga masih lumayan juga jernih walaupun ukurannya cuma 7 megapiksel doang. Nah itu aja kekurangannya, paling cuma di kamera ultrawide-nya aja, nggak seperti iPhone 11 ya, gitu aja. Terus bagus atau enggak kameranya, gua rasa gua kasih jempol, masih bagus gitu. Walaupun nggak terlalu bagus ya, cukup bagus dan masih bagus, bisa dipakai lah. Terus kalau untuk performa game, nah ini gue nggak ngerti ya, ini unit yang gue dapat ini baterainya ternyata itu pernah diganti sih. Nih lu lihat nggak sih tuh, important battery message ya, komponen tidak dikenal. Gue nggak ngerti ini, mungkin yang jadi pengaruh pada saat gue main game itu ngeframe lah, atau mungkin apa ya, panas ya kan, bisa jadi panas terus ngeframe, atau gue nggak tahu juga alasannya di luar itu. Intinya yang gue pegang ini unitnya panas banget sampai 43 dan bahkan nyentuh ke 44 derajat tadi ya, sesuai yang gue mainin tadi. Terus di beberapa game itu PUBG itu nge-freeze parah, udah gue nggak nyaman pakai ini. Terus Car X-Rate juga itu parah juga, itu yang gue dapetnya sekitar 15 sampai 20 fps. Terus gitu loh. Itu aja sih yang gue keluhin pakai XS Max ya kan. Gue nggak ngerti, mungkin XS Max punya lu, ada yang punya nggak? Kalau ada yang punya pengalaman yang sama, pernah ganti baterai ataupun baterai ori, bisa komen di bawah. Gitu aja sih. Sip, gitu aja dari gue ya. Mungkin kalau lu pengen beli nih HP buat tahun ini ya, gue rasa sih worth it aja kalau baterainya ori ya kan. Kalau dipakai nggak buat game hardcore gitu ya, dan kalau lu cuma butuh kameranya doang yang nggak butuh kamera ultra wide, dan lu nggak pentingin soal 5G ya, gitu aja sih. Worth it untuk lu yang udah gue jelasin sebelumnya ya kan, dan nggak worth it untuk game hardcore, gitu aja sih. Karena panas sih asli semua, ini panas banget, gue nggak nyaman nih di sini. Gitu aja ya.
Oke, thank you buat lo semua yang udah pada dengerin gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat klik subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Dan selalu pantengin channel MGS Gadget, di mana gue pasti bakal ngejelasin handphone yang gue pegang nantinya. Entah itu bakal gue roasting kayak atau gue bagus-bagusin ya. Intinya gue di sini berusaha pengen jujur ngasih informasi ke lu semua, biar lu nggak tersesat milih-milih HP gitu loh, ya kan? Bakal gue tes. Atau buat lu yang pengen request, gue ngetes HP apa cuy? Tolong dong, gue minta tolong reviewin HP ini dong, atau mungkin tes game inilah, gue mau beli HP ini, tolong dong rekomendasiin atau gimana. Lu bisa langsung request dengan komen di bawah gitu aja. Sip, selalu aktifkan notifikasi loncengnya biar lu selalu update dengan video-video terbaru gue. Oke, gitu aja. See you later, bye bye, see you next time. Anjir, panas sih. main thread ya. Ya gitulah ya. Oke. Duar.